Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dengan Mbak Bahar. Untuk hari kali ini kita akan membahas mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas pada makanan dan minuman yang haram. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang makanan dan minuman yang halal. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sub'u illa ma taqaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian hewan yang dipukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam, binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Ini adalah bukti atau dalil terkait makanan haram yang tidak boleh kita konsumsi. Bila kita lanjut anak-anak, makanan yang haram untuk dikonsumsi itu seperti apa? Yang pertama, wujud atau zatnya haram. Yang kedua, cara pengolahannya juga haram. Cara mendapatkannya secara haram dan juga batil. Kemudian makanan yang kotor dan menjijikkan. Selanjutnya semua makanan yang mendatangkan mudarat. Ya. Ini kriteria makanan yang diharamkan yang tidak boleh untuk dikonsumsi. Bagi zatnya, ada cara pengolahannya, cara mendapatkannya, makanan yang kotor, semuanya itu adalah kategori yang diharamkan dengan cara-cara tertentu yang tidak disyariatkan. Yang pertama yang kita bahas dengan kategori jenisnya, satu adalah bangkai. Bangkai yang coba kita perhatikan yang ada di gambar, ada bangkai burung dan juga bangkai ayam. Bangkai itu seperti apa? Bangkai adalah tubuh hewan yang telah mati dan membusuk. Itu adalah dinamakan bangkai. Karena atau hewan yang tidak disembelih dengan syar'i, maka dikategorikan sebagai bangkai. Selanjutnya darah itu hukumnya adalah najis. Walaupun itu darah berasal dari hewan yang dari zatnya atau jenisnya itu dihalalkan, seperti darahnya sapi, kerbau, maka tetap kalau sudah berupa darah, maka hukumnya najis dan itu diharamkan. Walaupun berbentuk apapun, diolah apapun, maka tetap hukumnya adalah haram karena bahan dasarnya adalah darah. Yang jenis dari daging babi, nah ini juga diharamkan bagaimanapun bentuk yang disajikan, tetap kalau itu dari daging babi, maka hukumnya adalah haram. Beberapa contoh lagi adalah daging hewan yang disembelih selain nama Allah. Artinya bagaimana? Hewan tersebut ketika disembelih, walaupun dalam keadaan disembelih sudah terpotong urat nadi, urat nafasnya, urat saluran makanan, dan 3 urat tersebut sudah terpotong, akan tetapi penyembelihannya itu adalah tanpa menyebut nama Allah. Bahkan penyembelihannya adalah dikarenakan selain Allah Ta'ala.
Kemudian hewan yang mati tercekik atau terpukul atau tertanduk diterkam binatang buas. Bagaimana gambar tersebut? Kalau tidak sempat menyembelihnya, maka hukumnya binatang tersebut ketika mati maka menjadi bangkai dan hukumnya adalah haram. Akan tetapi bila mana sempat menyembelihnya karena masih ada hayatul mustaqirah, masih ada kehidupan, maka bisa menjadi dagingnya halal. Kemudian contoh hewan yang disembelih untuk berhala sesajen, misalnya disembelih tapi bertujuan untuk ritual sesajen yang akan dimasukkan misalnya ke dalam kawah atau ke tengah lautan atau dipersembahkan ke berhala, hukumnya adalah haram. Selanjutnya nana cara pengolahannya juga haram. Kalian perhatikan, Pak Bar contohkan dengan gelatin. Gelatin itu apa sih? Gelatin adalah zat yang diperoleh dengan mengekstrak kolagen dari tulang rawan atau kulit hewan seperti sapi, ikan, dan babi. Kalau gelatin tersebut diekstrakkan dari bahan yang diharamkan seperti babi, maka gelatin tersebut hukumnya adalah haram. Akan tetapi bila mana gelatin itu dihasilkan dari ekstrak hewan-hewan yang dihalalkan seperti sapi, ikan, maka gelatin tersebut menjadi hukumnya halal. Gelatin adalah sebagai campuran untuk bahan makanan atau bahan kosmetik. Dan olahan apapun, seenak apapun dagingnya dihalalkan, akan tetapi pengolahannya, cara pengolahannya tercampur dengan zat-zat diharamkan, maka menjadi haram. Kemudian minuman yang haram seperti apa, anak-anak? Satu, kategorinya adalah minuman tersebut memabukkan. Yang kedua, najis, didapat dengan cara batil, dengan cara mencuri, dengan cara menipu dan sebagainya, diolah dengan cara yang haram. Berikut adalah contoh-contoh gambar, ya. Contoh-contoh gambar kebanyakan yang dijual di beberapa toko bermacam-macam merek minuman keras, ada yang merek bintang atau whisky atau vodka. Nah, tapi yang ada di sebelah kanan tuak manis, nah itu ada beberapa pendapat. Dalam bahasa Arabnya adalah nabit. Nabit itu adalah bisa jadi ada yang dihalalkan asalkan nabit tersebut tidak dijadikan olahan dicampur dengan sesuatu yang menyebabkan nabit atau tuak atau air tape itu bisa menjadi memabukkan. Sesuatu yang menjijikan, yang kotor, comberan, itu hukumnya adalah najis dan itu hukumnya haram. Makanan yang kotor dan menjijikan, biasanya kita lihat ada beberapa isu-isu bakso yang terbuat dari apa itu namanya, dari daging tikus atau dari cacing ayam, itu hukumnya adalah sangat menjijikan dan hukumnya adalah haram. Sebenarnya semua yang mendatangkan mudarat, bahaya, seperti roti yang sudah berjamur atau daging yang sudah ada belatungnya, maka bila dikonsumsi akan membahayakan bagi tubuh kita, maka hukumnya juga haram. Baik anak-anak, kita sudah membahas terkait dengan mengkonsumsi makanan yang diharamkan, kriteria makanan-makanan, minuman yang diharamkan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahar ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.